Alhamdulillah Rabbil Alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada semuanya, nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung, senantiasa kita terdengar di dalamnya harta dunia, masalah. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kafir pun memberikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan Allah tidak memberikan. Dan grafika artinya adalah tulisan. Dan kalau misalnya harapannya nanti dia orang yang sibuk menulis itu, yang sibuk menulis, penanggalan karena saat saya bapak saya sedang penanggalan bebas. Jadi tahu ya, saya tahu, karena belum tahu ya. Karena menjaga maka bapak orang tiga, ibu orang tiga, tepatnya di Batu, tanggal 1 Mei 1980. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meninggal pendidikan dari TK sampai SMA di Jakarta. Kemudian setelah SMA saya memilih untuk berkecimpung di dalam masalah ilmu agama. Mondok di sebuah pesantren yang berada di ujung yang di Jawa Timur, tepatnya Membunuh maupun memendekkan. Berarti di sini masih sama dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam umrah. Jadi umrah kita sebutkan kewajibannya ada berapa? Ada 2, niat dari miqat dan juga apa? Dari Madinah, tahun 28. Ya, berarti sekitar 10 hari. Ya, kita nunggu sampai hajiannya. Atau bahkan 12 hari. Ya, 12 hari sampai kita ada waktu untuk mencukur rambut dalam rangka haji kita. Ini wallahu alam. Karena waktunya cukup luas, maka ya untuk laki-laki kalau bisa dua-duanya gundul. Jadi kita gundulnya 2 kali. Ya, yang pertama untuk umroh kita dan yang kedua adalah untuk umroh. Itu sebenarnya begitu. Itu gelas air insya Allah cukup untuk berwudu. Dan Nabi SAW dahulu berwudu dengan 1 mud saja. Di 1 mud itu sekitar 1 gelas air, 250 mili. Bagaimana Ustaz? Bisakah kita melakukan yang demikian? Bisa. Sudah banyak yang mempraktekkan. Maka nanti kalau digunakan saya share praktek dari seorang syekh ya, bagaimana beliau berwudu dengan 1 gelas air. Dan itu bisa kita latihan dari sekarang. Bagaimana bisa berwudu dengan 1 gelas air. Insya Allah bisa. Selama kita udah beda kampung, baru paling 5 kilo ya. Apakah di kampung tersebut saya sudah bisa cover atau enggak saya? Kalau hanya sekedar beda kampung, sebenarnya belum. Ya, jadi itu kota itu di mana? Di sana. Kalau di kampung kan memang ada kota besarnya yang luas itu. Kabupaten atau kabupatennya. Ya. Misalnya kabupaten Ngendrekan itu. Ya. Ya. Kabupaten apa? Ngendrekan. Berarti bangunnya yang terakhir dari kabupaten besar. Ya. Nah, satu lagi saja. Ya. Misal di Makassar nih, karena agak jauh di sana, karena dulunya bandaranya itu di kabupaten lain ya, di Maros. Ya. Ketika perluasan bandara, jadi bandaranya ada Marosnya, ada Makassarnya, tapi kita masuk ke bandara di Makassarnya gitu. Apalagi ketika saya meninggalkan rumah di Makassar, sudah bisa mengkosor di bandara gitu. Bandaranya di Maros kan ya? Bandaranya udah nyambung harus Makassar setelah perluasan. Ya meskipun nyambung tapi udah beda nama kan? Iya. Antum di Makassar, bandaranya di Maros. Bandara gabungan Maros dan ini. Gabungan. Melintasi dua kabupaten kota. Dalam keadaan antum ragu-ragu, antum menyempurnakan. Qadarullah rumah saya itu, ini mungkin bukan spesifik untuk haji Ustaz ya, tapi rumah saya itu kan perbatasan Ustaz antara Depok, Bekasi, dan Kabupaten Bogor gitu. Untuk kosong itu, paling kalau Kabupaten Bogor paling cuma 2 kilo Ustaz. Apakah kita sudah boleh Ustaz? Kalau misalkan saya mau kosong, misalkan rumah saya di Depok, saya mau sholat kosong di Bekasi, dan jaraknya cuma 2 kilometer. Itu nomor 1. Nomor 2 Ustaz, apakah ada ketentuan sebenarnya berapa jauh jarak kosong itu, sholat yang boleh dikosong? Apakah jarak ke pasar Bayu maksud sebenarnya? Dari Allah kata Nabi, sesungguhnya aku dalam sehari ya itu beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Pertanyaan kita, berapa kali kita istighfar dalam sehari? Ya, berapa kali kita bertasbih kepada Allah dalam sehari? Nabi SAW ya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Yang lalu dan yang akan datang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini menjadi pengingat.
yang kedua Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan zikir secara umum bahwa orang yang banyak zikir kepada Allah kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita butuhkan. Dan kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bukankah nanti di akhirat kelak, ya, ketika kita di padang mahsyar, ya, jarak matahari dengan kita hanya satu mil saja, ya. Di saat itulah apa? Amal soleh kita akan menolong kita. Yang menarik Bapak Ibu, perhatikan dalam ayat ini, ta'lim, belajar ilmu itu urutannya nomor 3 setelah tazkiyatul nufus wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Karena pintar dengan ilmu bukan tujuan dalam belajar ilmu. Ya, ilmu dalam agama kita berbeda dengan ilmu non agama. Kalau ilmu non agama memang karakternya ada pintar, ada jenius. Tapi dua jenis ilmu ambil tanpa batas. Belajar fikihlah secukupnya, kemudian belajar tafsirlah secukupnya saja. Tapi khusus dua ilmu pelajarilah tanpa batas. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang berkenaan dengan hati. Itulah tazkiyatul nufus. Ilmu tentang hati ini ilmu tanpa batas dan tanpa akhir sama sekali. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-namanya Allah, ilmu tentang sifat-sifatnya Allah, juga ilmu tanpa batas. Nah, dari penjelasan Imam bin Abdus Salam ini nampaklah betapa pentingnya kajian tentang tazkiyah.